Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Biprim Basarah Yunarso, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kali ini saya akan membacakan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait pembelajaran tatap muka di masa pandemi untuk pemutakhiran 2 Januari 2022. Kita tahu bahwa dengan pertimbangan bahwa sudah ditemukannya varian Omicron di Indonesia dan juga biasanya pasca liburan panjang, dalam hal ini liburan Natal dan Tahun Baru, biasanya akan ada lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Kemudian juga data di negara lain, yaitu Amerika Serikat, Eropa, Afrika, terkait peningkatan kasus COVID-19 pada anak dalam beberapa minggu terakhir. Dan sebagian besar kasus anak yang sakit adalah anak yang belum mendapat imunisasi COVID-19. Kemudian adanya kebijakan PTM 100%, dan sudah diaplikasikan beberapa inovasi metode pembelajaran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pentingnya proses pendidikan anak pada usia sekolah. Oleh karena itu, IDAI merekomendasikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuka pembelajaran tatap muka, 100% guru dan petugas sekolah harus sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Yang kedua, anak yang dapat masuk sekolah adalah anak yang sudah diimunisasi COVID-19 lengkap 2 kali dan tanpa komorbid. Yang ketiga, sekolah tetap harus patuh pada protokol kesehatan yang terutama difokuskan pada penggunaan masker wajib untuk semua orang yang ada di lingkungan sekolah, ketersediaan fasilitas cuci tangan, menjaga jarak, tidak makan bersamaan, memastikan sirkulasi udara yang terjaga baik, dan mengaktifkan sistem penapisan aktif per hari untuk anak, guru, petugas sekolah, dan keluarganya yang memiliki gejala suspek COVID-19. Keempat, untuk kategori anak usia 12-18 tahun, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan 100% dalam kondisi berikut. Tidak adanya peningkatan kasus COVID-19 di daerah tersebut dan tidak adanya transmisi lokal Omicron di daerah tersebut. Pembelajaran tatap muka dapat dilakukan metode hybrid 50% luring, 50% daring apabila kondisinya masih ditemukan kasus COVID-19 namun positivity rate di bawah 8%, ditemukan transmisi lokal Omicron yang masih dapat dikendalikan, anak, guru, dan petugas sekolah sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 100%. Kelima, untuk kategori anak usia 6-11 tahun, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan hybrid 50% luring, 50% daring dalam kondisi sebagai berikut. Tidak adanya peningkatan kasus COVID-19 di daerah tersebut, dan tidak adanya transmisi lokal Omicron di daerah tersebut. Pembelajaran tatap muka dapat dilakukan metode hybrid 50% daring, 50% luring apabila masih ditemukan kasus COVID-19 namun positivity rate di bawah 8%, ditemukan transmisi lokal Omicron yang masih dapat dikendalikan, fasilitas outdoor yang dianjurkan adalah halaman sekolah, taman, pusat olahraga, ruang publik terpadu ramah anak. Yang keenam, untuk kategori anak usia di bawah 6 tahun, sekolah pembelajaran tatap muka belum dianjurkan sampai dinyatakan tidak ada kasus baru COVID-19 atau tidak ada peningkatan kasus baru. Sekolah dapat memberikan pembelajaran sinkronisasi dan asinkronisasi dengan metode daring dan mengaktifkan keterlibatan orang tua di rumah dalam kegiatan outdoor. Sekolah dan orang tua dapat melakukan kegiatan kreatif seperti mengaktifkan permainan daerah di rumah, melakukan pembelajaran outdoor mandiri di tempat terbuka masing-masing keluarga dengan modul yang diarahkan sekolah seperti aktivitas berkebun, eksplorasi alam, dan sebagainya. Rekomendasi bermain dapat mengutip rekomendasi permainan anak sesuai dengan rekomendasi IDAI. Ketujuh, anak dengan komorbiditas dapat konsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis anak. Komorbiditas anak meliputi penyakit seperti keganasan, diabetes mellitus, penyakit ginjal kronik, penyakit autoimun, penyakit paru kronik, obesitas, hipertensi, dan lain-lain. Kedelapan, menghimbau untuk segera melengkapi imunisasi rutin anak usia 6 tahun ke atas. Kesembilan,
anak dianggap sudah mendapatkan perlindungan dari imunisasi COVID-19 jika sudah mendapatkan 2 dosis lengkap dan proteksi dinyatakan cukup setelah 2 minggu pasca imunisasi. Yang ke-10, sekolah dan pemerintah memberi kebebasan kepada orang tua dan keluarga untuk memilih pembelajaran tatap muka atau daring. Tidak boleh ada paksaan. Ke-11, untuk anak yang memiliki pembelajaran daring, sekolah dan pemerintah harus menjamin ketersediaan proses pembelajaran daring. 12, rekomendasi lengkap terkait protokol kesehatan dan proses mitigasi merujuk ke rekomendasi IDAI sebelumnya. Yang ke-13, keputusan buka atau tutup sekolah harus memperhatikan adanya kasus baru COVID-19 di sekolah atau tidak. Rekomendasi ini sifatnya dinamis dan disesuaikan dengan perkembangan terkini. Tertanda Dr. Piprim Basarah Henurso, Ketua Umum, dan Dr. Hikari Ambara Syakti, Sekretaris Umum. Demikian, mudah-mudahan rekomendasi ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.